Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas PAIM yang beranggotakan Saniatun Nafiah, Ulfa Mahfudoh, dan Ulfi Nisaul Afifah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Naqib Al-Atas, Hasyim Asy'ari, dan Ahmad Dahlan. Poin A. Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Naqib Al-Atas. Dalam pemikiran ini terdapat salah satu tokoh yang menjadi pusat perbincangan dan acuan dalam menyoroti Islam sebagai pandangan dunia di era kontemporer ini adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Selanjutnya ia juga disebut dengan julukan Al-Atas. Adapun konsep dasar dalam pandangan Al-Atas sendiri adalah untuk membangun konsep pendidikan, yaitu makna atau makna, ilmu atau ilm, keadilan atau adil, kebijaksanaan atau hikmah, tindakan atau amal, kebenaran atau ketetapan sesuai dengan fakta atau yang biasa disebut hak, nalar atau natik, jiwa atau nafas, hati atau qalb, pikiran atau akal, tatanan hierarkis dalam penciptaan atau bisa disebut maratib dan derajat, kata-kata, tanda-tanda, dan simbol-simbol atau ayat, interpretasi atau tafsir dan takwil, dan adab atau adab. Menurut Syekh Naqib Al-Atas, pendidikan khas Islam merupakan pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam diri manusia mengenai tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu ke dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan kedudukan Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. Tujuan pendidikan menurut Al-Atas sendiri, sebagaimana dikutip oleh Ismail SM, bahwa tujuan mencari pengetahuan dalam Islam telah menanamkan kebaikan dalam diri sendiri sebagai manusia maupun sebagai diri individu. Yang B. Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Harapan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pertama yaitu pendidikan sangat penting untuk mempertahankan kedudukan makhluk yang mulia yang ditakdirkan sebagai manusia. Hal tersebut tampak pada beberapa penjelasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu keutamaan dan kemuliaan derajat orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah sekalipun. Harapan yang kedua adalah peran penting pendidikan dalam menciptakan manusia yang berbudaya dan beretika. Hal tersebut terdapat pada penjelasan bahwa tujuan dalam mempelajari sebuah ilmu itu wajib untuk diamalkan. Konsep dasar belajar menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu etika seseorang murid saat sedang belajar, etika seorang murid terhadap pelajarannya, dan etika seorang murid terhadap sumber yang dia pelajari, buku atau kitab. Kiai Haji Hasyim Asy'ari membagi ilmu dalam pendidikan menjadi 3 kategori. 3 kategori tersebut antara lain: 1. Beberapa ilmu yang bersangkutan terhadap fungsi utama manusia dalam alam semesta, yaitu menjadi seorang Abdullah meliputi ilmu Zat al-Aliyah, ilmu sifat, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Yang kedua, beberapa ilmu yang terkait dengan Al-Quran atau ilmu tafsir. Yang ketiga, terakhir adalah tentang ilmu hadis. Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, konsep pendidikan Islam dapat dilihat dalam upayanya yang menunjukkan wajah pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan yang integral. Menurut Ahmad Dahlan yang berbagi penilaiannya sendiri terhadap pendidikan Islam di Indonesia, mengutip pendapat Abu Dinata dalam Dedi Nofriyadi dan Syubi, ada beberapa tahapan yang telah dicoba
oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu 1. Membawa pembaharuan pada lembaga pendidikan yang dulunya terbengkalai, pesantren telah berkembang menjadi sekolah. 2. Mendaftar di sekolah agama atau madrasah untuk mempelajari mata pelajaran umum. 3. Membawa perubahan metode pengajaran yang berkembang dari metode weton ke metode sorogan menjadi lebih beragam dan bervariasi. 4. Dalam dunia pendidikan, mengajarkan keterbukaan dan saling menghargai. 5. Keberadaan Muhammadiyah telah menghasilkan perkembangan berbagai lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas. 6. Berhasil menerapkan manajemen pendidikan modern ke dalam sistem pendidikan dalam bentuknya yang sekarang. Menurut Raden Sosro Sugondo, sebagaimana dikutip Mulkan dalam Marhenis Muhammadiyah, tujuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak tergambar secara jelas pada periode awal, namun dengan mengungkap fakta model pendidikan yang digunakan dapat ditarik benang merah, yaitu terbentuknya manusia yang alim akal, yang artinya manusia yang memiliki keseimbangan antara iman dan ilmu umum dan ilmu agama, kekuatan jasmani dan rohani. Tujuan tersebut dilatar belakangi oleh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dicetuskan oleh pengembangan model pendidikan yang hanya mengembangkan satu bidang ilmu dari yang sudah ada, antara lain jika dibandingkan dengan sikap dua kelompok yang saling memilih pada saat itu, para santri dan priai masyarakat muslim, tujuan pendidikan tersebut menjadi lebih jelas. Filosofi pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sasarannya, karena tujuannya adalah membentuk kepribadian seseorang, maka tujuan terpenting dalam pendidikan adalah membentuk kepribadian seseorang. Pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang baik, yang bertakwa agama, berwawasan luas, tertarik dengan ilmu-ilmu dunia, dan mau berjuang untuk kemajuan masyarakat. Penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.